Universe, here we go again. Welcome to Sebat Dulu. Jadi Sebat Dulu kita dirikan sebagai narasi objektif dalam memandang sesuatu di Indonesia melalui perspektif orang awam. Sebelum itu, mari sama-sama kita nyalakan tradisi nenek moyang Indonesia. Kita nyebat dulu. Oke. Pada kesempatan yang berbahagia ini, gue mau ngebahas sesuatu yang masih anget sebenarnya beritanya tentang penjara atau kerangkeng di rumah Bupati Langkat nonaktif Bapak Terbit Rencana Perangin-Angin yang diduga sebagai tempat perbudakan modern. Sebelumnya memang dari awal ketika gue memutuskan untuk ngebahas ini, gue paham konsekuensinya gue akan dianggap penjilat. Tapi ya nggak apa-apa kalau warganet netizen nganggap gue penjilat ya, karena menjilat itu enak. Menjilat susu, menjilat permen, menjilat sesuatu. Gue rasa apapun yang dituduhkan gue siap ya. Kemudian gue juga dianggap pansos. Ya sebenarnya kalau dibilang pansos ya gue pansos ya. Pertama ya gue buat akun YouTube supaya banyak ditonton. Karena ini beritanya viral ya, makanya gue bahas. Ya gue pansosnya di situ. Kali aja ketika orang yang nonton YouTube gue ini banyak, terus pendapatan gue puluhan juta per bulan atau ratusan juta, gue bisa ngalahin Atta Halilintar, gue jadi bakalan nyalon jadi Bupati Langkat dong. Dan gue akan beli mulut-mulut netizen, mulut-mulut warganet. Kira-kira begitu ya. Dan gue mau jujur sebenarnya, kalau gue dibilang menjilat gini ya, ketika Pak Terbit Rencana juga masih jadi Bupati aktif, gue baru 2 kali ketemu beliau men. Pertama ketika organisasi gue audiensi dengan beliau, dan itu cuma salaman doang. Kedua, ketika HUT Langkat, 1 hari sebelum operasi tangkap tangan beliau oleh KPK, dan lagi-lagi gue cuma salaman doang. Jadi, gue kenal beliau, beliau nggak kenal gue gitu. Jadi ya, gue kalau dibilang menjilat juga enggak lah. Kalau pansos ya, itu lebih tepat sih sebenarnya gitu. Nah, kemarin alhamdulillah gue berkesempatan spill tempat perbudakan manusia yang dianggap tempat perbudakan manusia itu ya, di rumah Pak Bupati Langkat, Pak Terbit Rencana Perangin-Angin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala gitu. Jadi di sana gue tanya-tanya sama warga desa sana tentang tempat itu, gue telusuri tempat itu, kemudian gue juga wawancara dengan mantan penghuni tempat pembinaan penyalahgunaan narkotika itu ya. Jadi dari beberapa itu gua dapat sederet fakta tentang rumah pembinaan narkotika yang dimiliki Bapak Terbit Rencana Perangin-Angin. Video ini nanti video wawancara gue pecah-pecah gitu ya. Kalau teman-teman nanti mau lihat video lengkapnya dalam wawancara itu, teman-teman bisa klik nanti di link di deskripsi. Nah ini gue pecah-pecah videonya sebagaimana fakta-fakta yang gue dapat gitu. Fakta yang pertama nih, tempat yang dituduhkan sebagai lokasi perbudakan modern adalah kabar bohong atau hoax. Tempat ini bukan seperti tempat yang dituduhkan, tapi tempat pembinaan bagi orang-orang yang kecanduan obat-obatan terlarang atau narkotika. Nah, berikut wawancara gue ke ibu-ibu yang anaknya dititipkan di sini. Ibu-ibu sendiri gimana melihat situasi keadaan saat ini yang mengatakan bahwa tempat ini kan seperti difitnah gitu ya, Bu ya? Sangat difitnah, sangat sakit hati. Gimana pendapat? Sangat sakit hati dan saya tidak terima. Dari lubuk hati saya tidak terima dibuat ini, katanya ini tempat perbudakan, ini tempat, itu tidak, kosong, itu tidak ada. Saya yang bilang tidak ada, karena saya sudah merasakan bagaimana anak saya korban narkoba. Di sini sembuhnya. Saya sangat bersyukur kepada Bapak Bupati ada tempat pembinaan dibuatnya di Desa Raja Tengah ini tanpa biaya. Pakai biaya sendiri. Tanya saja abang-abang, kalau di rehab mana berapa bayar itu 1 bulan. Saya orang susah, saya tidak sanggup. Saya kalau diteruskan anak saya di rumah tanpa pembinaan, kurasa saya pun digorok lehernya, Pak. Oke. Jadi apa lagi? Jadi itu di media itu kosong semua itu. Ya jadi itu tadi wawancara gue ke ibu-ibu yang anaknya dititipkan di situ ya. Ibu itu juga warga situ gitu. Terserah kalau misalnya kalian nganggap bahwa ibu itu gue bayar gitu, atau ibu itu speak up karena dipaksa gitu.
Tapi kalau teman-teman lihat, mungkin kalau teman-teman bisa membedakan raut wajah seorang yang berbicara apa adanya dan berbicara karena keterpaksaan, itu beda gitu. Dan gua merasa ibu itu memang berbicara apa adanya tentang tempat itu gitu. Dan demi Allah gua kagak ada bayar apapun, gua kagak ada setting apapun, bahwa memang ya gua tanya siapa yang mau diwawancarai ke situ dan ibu itu bersedia gitu. Nah, kemudian fakta yang kedua. Tempat ini sudah dibangun 10 tahun yang lalu oleh Bapak Terbit Rencana Peranginangin. Bahkan jauh sebelum beliau menjadi Bupati Langkat, bahkan sebelum beliau juga jadi Ketua DPRD Kabupaten Langkat. Karena karir politik Pak Terbit Rencana Peranginangin ini, beliau jadi Ketua DPRD dulu. Saat itu bupatinya Pak Ngoge Sasitepu, beliau Ketua DPRD-nya. Lalu ketika Pak Ngoge Sasitepu setelah habis periode, beliau jadi Bupati Langkat. Nah, jadi tempat ini sudah dibangun 10 tahun yang lalu sebelum beliau jadi bupati. Dan awalnya sebenarnya hanya untuk warga desa Raja Tengah saja gitu. Tempat beliau ada gitu, tempat beliau dibesarkan. Dan beliau sebenarnya buat tempat itu ya awalnya pertama awalnya buat keluarga. Kemudian berkembang warga-warga desa yang bukan keluarga juga, yang anaknya terkontaminasi dengan obat-obatan terlarang, meminta Pak Terbit Rencana supaya anaknya bisa dititipin di situ gitu. Dan akhirnya karena sudah banyak yang sembuh gitu ya, ada orang-orang lain yang bahkan dari luar Kabupaten Langkat, yang gue dapat infonya nih, ada bahkan yang dari Tanah Karo, bahkan dari Aceh, yang anaknya dititipin di situ karena kecanduan obat-obatan terlarang gitu. Nah, artinya apa gini? Ya kalau gue melihat memang kebaikan-kebaikan ini sebenarnya sudah cukup baik gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat wawancara gue tentang ini di video yang berikut ini. Ini kan yang saya dengar awalnya Bu, ini sebenarnya dibuat tempatnya untuk masyarakat desa Raja Tengah aja ya awalnya ya. Ya, betul ya. Karena kenyamanan yang sudah dilihat masyarakat luar, dia pun ada gejala narkoba yang udah terbukti narkoba anaknya, dia yang langsung kemari tuh Pak, yang mohon pada Bapak Bupati supaya anaknya dibina di sini. Nggak ada pemaksaan dari Bapak Bupati. Iya betul. Orang tua yang bersangkutan yang memohon langsung kemari. Iya betul. Ini Pak contohnya. Iya. Kemudian fakta yang ketiga ya. Fakta yang ketiga ini ketika gini nih. Migrant Care itu adalah lembaga swadaya masyarakat yang melaporkan adanya perbudakan ini ke Komnas HAM. Makanya berita ini cukup viral gitu ya. Nah, Migrant Care menduga adanya laporan mengenai perbudakan modern gitu. Dan para penghuni yang katanya dipaksa untuk kerja 10 jam satu hari dan diberi makan tidak layak, itu langsung dibantah sama penghuni, mantan penghuninya gitu. Gua tanya-tanya sama beliau dan ternyata itu nggak ada gitu. Nah, teman-teman bisa lihat videonya berikut. Mungkin kita ke abang yang pernah lah di sini ya, dengan Bang siapa Bang sebelumnya? Dana Satria. Bang Dana Satria. Bang Dana Satria. Nah, Bang Dana ini diletakkan di tempat pembinaan ini tahun berapa? 2019. 2019 ya. Saat itu sudah menjadi pecandu narkoba ya. Iya, lebih parah. Sudah parah ya. Parah. Berapa tahun Bang di sini? Setahun ya. Nah, kalau melihat berita-berita di media sosial saat ini, kan kita lihat Bang, banyak berita-berita yang mengatakan bahwa ini sebagai tempat perbudakan, hanya orang-orang di sini dikasih makan 2 kali sehari, kemudian disuruh dipekerjakan 10 jam sehari. Abang yang pernah merasakan di dalam itu gimana Bang? Itu nggak ada semua Pak. Kalau soal makan dalam Bapak puasa 1 hari bisa 8 kali. Kalau sanggup. Nah, Gitu ya. Berarti artinya di sini itu kalau makan sepuasnya gitu ya. Iya, Dan itu tidak dipungut biaya. enggak pungut biaya. Seminggu pun tidak ada di Puasa di mana pun rehat kalau dimasuk di mana pembinaan, pembinaan. tidak ada Puasa seperti sini yang paling enak makanannya Pak. Jadi berita-berita di media itu sebenarnya nggak benar ya Bu ya. Oke, untuk fakta yang ketiga ini teman-teman bisa dengerin sendiri ya, bahwasanya yang gue wawancarai bilang bahwa itu sebenarnya kabar bohong gitu. Nggak ada mereka dipekerjakan 10 jam sehari gitu. Nah, jadi sebenarnya gini, ada fakta yang menarik juga nih gitu. Kalau orang yang sembuh dari tempat pembinaan narkotika milik Pak Terbit Rencana Peranginangin, itu biasanya dipekerjakan sama beliau dan itu digaji ya.
orang yang sudah sembuh biasanya kalau mau bekerja di pabrik kelapa sawit milik beliau itu dipekerjakan gitu dan digaji dijadikan karyawannya. Ada juga yang misalnya kerja di perkebunan kelapa sawit beliau gitu, itu yang sudah sembuh gitu. Nah, artinya kalau katanya yang 10 jam sehari itu dipaksa untuk bekerja kemudian diberi makan tidak layak, itu kabar bohong sama sekali. Karena kalau makanan di situ kata abang itu ya, gua tanya-tanya, bahkan kalau tahan 8 kali sehari juga nggak apa-apa sebenarnya kalau makan di situ gitu, gizinya cukup gitu ya. Tapi memang kalau teman-teman lihat gua spill tempatnya, memang ya kalau misalnya itu dibilang tempat tidurnya tidak layak, ya gua rasa bukan layak tidak layak ya. Ya namanya juga tempat pembinaan yang sifatnya gratis gitu. Kan nggak mungkin juga dong dikasih fasilitas yang cukup baik ya. Kalau gitu lu tidur aja misalnya pembinaannya itu ya yang ngebayar 5 juta sebulan gitu. Mungkin bisa menjadi yang lebih layak tempatnya gitu ya. Tapi itu sekali lagi memang gue melihat warga-warga di sana oke-oke aja nitipin anaknya di tempat yang seperti itu gitu. Karena gue merasa orang-orang sana yang menitipkan anaknya di situ ya, kalau misalnya anaknya itu diberi fasilitas yang baik ketika pembinaan, kapan anaknya berubah gitu. Gitu yang gue tanya, itu yang dijelasin sama orang-orang yang menitipkan anak atau keluarganya di sana gitu. Nah, kemudian fakta yang keempat. Nih, gue kisaran biaya ya. Kalau misalnya nih kisaran biaya di situ ya, gue tanya gitu. Prediksi mereka Pak Terbit Rencana Peranginangin itu mengeluarkan biaya 50 sampai 60 juta dalam sebulan untuk ngurus tempat itu aja gitu. Nah, dan itu tidak dikenakan pemungutan biaya sedikit pun kepada para penghuni ruangan ataupun keluarganya. Artinya ini 100% gratis, men. 10 tahun dibangun dan Pak Terbit Rencana Peranginangin tidak meminta sedikit pun uang untuk orang-orang yang anaknya atau keluarganya dititipin ke situ. Artinya semua administrasi, semua kebutuhan itu memang diberikan Pak Terbit Rencana Peranginangin secara gratis gitu ya. Dan gua tanya sama orang-orang sana ya, mungkin kisarannya segitulah 50 sampai 60 juta sebulan. Karena juga setiap 1 minggu 2 kali itu tim kesehatan datang dari Puskesmas Kecamatan Kuala, dari Puskesmas Kuala itu ngecek kesehatan para penghuni gitu. Nah, lu bisa bayangin aja, makanan gratis, cek kesehatan gitu. Dan kerja, kalaupun ikut kerja itu digaji sama Pak Terbit. Artinya tidak ada sebenarnya hal-hal yang perbudakan di sini seperti yang dituduhkan oleh media atau seperti yang diduga oleh Migran Care gitu ya. Nah, dan kalau teman-teman mau lihat cuplikan wawancara gua, berikut videonya. Kira-kira sepengetahuan Ibu, Bu, kalau Abang lah sendiri ya, dengan yang pembinaan yang dilakukan Pak Bupati, Pak Terbit Rencana Peranginangin, kira-kira 1 bulan itu menghabiskan dana berapa beliau, Pak, untuk ini? Kira-kira? Oh, nggak salah saya, Pak, merasa sekitar 50-60 sampai 60 juta ya, yang dana yang Itu dikeluarkan. paling sedikit, Pak. Itu paling sedikit. Paling sedikit. Paling sedikit. Itu uang Itu pribadi. paling sedikit. Itu uang pribadi. Tidak ada dipungut dari kami keluarga atau diberi bantuan dari pemerintah. Ini kan yang Oke, fakta yang kelima gitu, masih tentang pekerjaan mereka yang katanya seperti budak ya, disiksa. Itu sebenarnya nggak ada. Kalau gua tanya-tanya langsung ke orang yang pernah ada di situ gitu. Nah, mereka untuk fakta yang kelima ini, mereka yang dipekerjakan memang ada, baik itu di perkebunan maupun di pabrik kelapa sawit milik Pak Terbit Rencana Peranginangin. Tapi mereka digaji, diberi uang saku, dan pekerjaan itu bagian dari yang dilakukan para penghuni rumah pembinaan gitu untuk mengisi waktu luang. Jadi begini, ketika lu nitipin keluarga lu ke situ, pertama syaratnya lu harus bersedia menyatakan bahwa surat itu harus ditandatangani sama lu sendiri dan orang yang bersangkutan. Artinya surat perjanjian untuk menitipkan anggota keluarga ke situ ada sebenarnya gitu, dan itu ditandatangani pakai materai. Nah, kemudian memang untuk mengisi waktu luang para pecandu narkotika ini memang ada diberi sebuah pekerjaan untuk mengeluarkan keringat gitu. Karena pengakuan dari yang pernah ada di situ, kalau gua pakai sabu-sabu kata dia ya, kalau misalnya kita nyabu, Bang, itu kan kita ngeluarin racun itu dari keringat gitu. Nah,
Jadi kalau misalnya kita kerja ngeluarin keringat itu lebih bagus karena efek dari sabu sendiri itu bisa cepat keluar. Nah, begitu pengakuan mereka. Ya gue nggak tahu benar apa enggaknya ya, karena pertama gue bukan pecandu narkotika, gue nggak pernah pakai sabu-sabu, dan gue anak baik. Paling banter gue minum kopi, men. Oke. Nah, jadi kalau misalnya dibilang bahwasanya itu perbudakan, ya itu salah. Itu salah, dan gue udah spill dan gue tanya langsung ke mereka. Berikut cuplikan video gue tentang ini. Ditanya dia yang sembuhkan. Kemudian kan gini nih Bang, ada berita yang katanya bahwa orang-orang yang di sini itu dipekerjakan 10 jam satu hari. Katanya ada yang di ladang, ada yang di pabrik tanpa digaji. Itu gimana? Abang yang udah pernah di sini kira-kira, benar nggak berita itu? Itu nggak benar. Itu nggak benar, Pak. Itu nggak benar. Kalau memang dikerjakan, memang dipekerjakan sama Pak Terbit Rencana ya? Iya. Cuman dikasih uang saku gitu Pak, Iya. untuk coding gitu. dikasih coding. Itulah cuman dikasih Pak. Ya berterima kasih kami Pak. Oh, Bayar iya. iya iya. Sekali dikasih susu, telur. Hmm, Dia ada di stres ya. Narkoba semua yang di dalam badan kita nggak keluar. Oh gitu. Nah, daripada di dalam kan mending gitu, Pak. Oke, jadi untuk ngejawab teman-teman ya yang katanya tempat ini itu sebagai tempat perbudakan karena katanya yang tinggal di sini dipekerjakan 10 jam satu hari tanpa diberi makan yang layak, itu sebenarnya tidak benar gitu ya. Nggak benar. Nah, Hoaxnya itu. kita sudah dengar bahwasanya memang untuk mengisi waktu yang luang. Jadi mereka-mereka dibawa bekerja gitu ya, Pak ya. Dan itu digaji, dikasih uang saku. Iya. Gitu, Pak ya. Itu keringat. Untuk mengeluarkan keringat orang-orang yang pecandu narkotika di tempat pembinaan ini gitu. Nah, jadi teman-teman kalau ada media yang bilang ini kerja paksa, ini tempat perbudakan, itu hoax. Nah. Oke, jadi dari situ tadi udah bisa tahu ya bahwasanya memang ada yang dipekerjakan di sana, tapi memang konsepnya bahwasanya mereka itu memang diberi waktu yang untuk mengisi waktu luang mereka, orang-orang yang menjadi pecandu narkotika dan diletakkan di tempat pembinaan itu gitu. Artinya begini, kan nggak mungkin juga orang yang berada di dalam situ itu tidak tidak memiliki kegiatan apa-apa. Artinya mereka bosan juga gitu ya. Jangan-jangan ya mereka nanti malah sakau dan lain sebagainya. Makanya diberi pekerjaan. Dan itu diberi uang saku dan itu digaji. Dan itu kadang bahkan diberi pudingnya, susu, telur seperti itu. Itu pengakuan mereka loh yang ada di dalam gitu. Jadi teman-teman jangan justifikasi dong gitu ya. Nah, yang terakhir itu tentang permasalahan. Ini yang fakta ini sedikit memang fakta ke-6 ini terkait permasalahan soal izin yang tidak ada. Oke, sebenarnya kalau izin tidak ada itu memang ya, gue kagak bisa cari pembenaran di sini memang, karena gue kagak tahu ya apa alasan Pak Terbit Rencana Peranginangin kenapa tidak ada mengurus izin untuk tempat pembinaan ini gitu. Tapi ada sebuah video yang bisa menjelaskan ini ya, ketika Pak Terbit Rencana Peranginangin diwawancarain gitu ya, bahwasanya beliau menjelaskan bahwa sebenarnya ini bukan tempat rehabilitasi, tapi tempat pembinaan yang dia bangun sendiri gitu. Gue juga kagak tahu apa beda tempat pembinaan sama tempat rehabilitasi gitu. Tapi gini ya, harusnya kita mengesampingkan itu demi kemanusiaan gitu. Kalau misalnya pun kesalahannya adalah tidak memiliki izin rehabilitasi gitu ya, karena dianggap ini tempat rehabilitasi tapi tidak berizin, maksud beliau sebenarnya sudah baik. Gue yakin maksud Pak Terbit Rencana itu baik gitu ya, memberikan pembinaan kepada orang-orang yang terkontaminasi obat-obatan terlarang gitu. Tapi ya begitulah memang kita hidup bernegara, segala sesuatunya memiliki etika dan izin gitu. Dan itu yang dipermasalahkan, itu yang digoreng, itu yang dibilang ilegal gitu. Tapi kalau kita bisa memandang secara logis memang bahwasanya walaupun tidak berizin, tapi maksud yang dilakukan Pak Terbit Rencana itu baik gitu. Gua nggak bisa ngambil pembenaran dari ini karena tidak memiliki izin itu gitu ya. Kita tetap memandang ini secara objektif. Gua rasa kalau tidak memiliki izin, oke, itu salah. Tapi apa lu justifikasi perbuatan baik Pak Terbit Rencana selama 10 tahun ini? Ketika ada seseorang yang keluarganya terkena atau terkontaminasi obat-obatan terlarang, keluarganya yang menjadi pecandu narkotika, kemudian Pak Terbit Rencana membuat sebuah tempat yang dilakukan pembinaan. Ketika orang-orang yang kecanduan narkotika itu diberikan sebuah pekerjaan, sebuah kegiatan,
makanan yang layak, kesehatannya dicek 1 minggu 2 kali, lu mengesampingkan itu karena hanya tidak memiliki izin. Lu menjustifikasi, lu menghujat itu karena hanya tidak memiliki izin. Betapa jahatnya lu jadi manusia, men. Kadang memang ada beberapa hal yang aturan itu dilanggar, tapi sebenarnya ada hal kebaikan dari pelanggaran aturan itu. Gue nggak tahu juga kenapa Pak Terbit tidak membuat izin ini. Tapi sebagai manusia gue ngerasa itu sudah baik. Yang dilakukan Pak Terbit ini baik. Dan gue berharap ya ke depan kalau memang izinnya ada, tempat ini dibuka kembali dengan konsep yang sama. Atau mungkin dengan tempat yang lebih mewah tapi tetap gratis. Dan lu bayangin orang yang mau ngeluarin duit 50-60 juta sebulan untuk ngurusin orang lain, gua rasa itu kurang baik apa gitu ya. Mending gua ternak lembu 50-60 juta sebulan, ketika lembu gua besar, lo udah tahu kan lembu itu bisa gua jual. Tapi ketika lu mengeluarkan 50-60 juta sebulan hanya untuk ngurusi keluarga orang lain yang kecanduan obat-obatan terlarang, luar biasa sekali sebenarnya kebaikan hati beliau ini gitu. Tapi memang ya kembali lagi bahwa banyak hal yang ketika kebaikan yang selama ini dibuat juga salah di mata orang lain. Kira-kira begitu ya. Nah, gue coba kasih tahu ini ada video Pak Terbit Rencana Peranginangin yang menjelaskan tempat ini pembinaan bukan rehabilitasi. Berikut videonya. Yang kita ketahui, Bapak ternyata memiliki panti rehabilitasi untuk orang-orang kecanduan narkoba di Kecamatan Kuala ini. Nah, boleh Pak cerita-cerita sedikit supaya saudara-saudara kita juga tahu, Pak. Terima kasih. Sedikit saya sampaikan daripada yang dipertanyakan Saudara Dian ya. Tadi disampaikan bahwa saya ada menyediakan tempat rehabilitas narkoba. Sedikit saya sampaikan, itu bukan rehabilitas, itu adalah pembinaan yang saya buat selama ini untuk membina bagi masyarakat yang penyalahgunaan narkoba. Itu namanya bukan rehabilitas, hanya pembinaan namanya itu. Tempat pembinaan. Iya, tempat pembinaan yang kita lakukan. Dalam hal ini sudah kita lakukan dalam tempat pembinaan ini untuk supaya bisa untuk membantu masyarakat Kabupaten Langkat. Iya. Kalau boleh tahu Pak, sudah berapa lama Pak keberadaan tempat pembinaan ini, Pak? Baik, teman-teman, itu tadi sederet fakta yang gue kumpulin ketika gue berada di sana dan gue tanya-tanya sama warga di sana gitu ya. Kembali lagi bahwasanya gue rasa memang seperti ada pembunuhan karakter dari Pak Terbit ini. Nggak tahu kenapa banyak banget media-media yang seolah-olah tendensius banget menceritakan soal ini gitu. Di balik OTT beliau, di balik kasus hukum yang sekarang sedang beliau hadapi, ya kita anggaplah sebuah korupsi itu salah. Tapi apakah kita harus menghilangkan sisi kemanusiaan? Nggak juga gitu. Gua anggap bahwa biar proses hukum yang berjalan, tapi berhentilah menghujat orang yang sudah baik gitu. Karena ketika lu nggak tahu apa-apa dan serangan ini bukan hanya ditujukan ke beliau tapi juga keluarga-keluarganya, lu bayangin, andai lu punya keluarga dan keluarga lu dihujat satu Indonesia, perasaan lu gimana gitu. Jadi gue rasa berhentilah kita untuk membenci seseorang yang kita tidak tahu, bahkan tidak pernah lihat orangnya gitu. Bahkan gue lihat video di TikTok gitu ya, meminta hukuman mati kepada Pak Terbit Rencana Peranginangin. Men, lu tahu ini sebenarnya tempat apa gitu. Logikanya gini ya, kalaupun ini dijadikan tempat perbudakan itu selama 10 tahun, gimana ceritanya kagak kebongkar, men gitu. Kalau misalnya dalam 1 tahun itu misalnya 40 atau 30 orang aja yang dibina di situ, emang orang itu kagak punya keluarga? Emang keluarganya kagak pernah ngelapor kalau anaknya dijadiin budak di situ? Kagak, men. Kan juga orang-orang di situ juga yang nggak pernah ngelapor apa-apa, nggak pernah dijadikan budak. Mereka kerja di sana dibayar. Kita hanya lihat dari media dan boom kemakan gitu. Artinya gini, sekarang ya kalau gue menilai media-media besar sekalipun itu bukan tolok ukur untuk sebuah berita itu dianggap benar. Gue jelasin sekali lagi, media besar sekalipun bukan sebuah tolok ukur bahwa sebuah berita dianggap benar.
gue nggak tahu ya kalau media-media ini seandainya dilaporkan ke Dewan Pers gitu, kalau ternyata berita itu salah, ya mungkin bisa aja gitu. Karena banyak banget media-media yang sekarang hanya dijadikan sebuah alat politik, alat kepentingan gitu, tidak membenarkan semuanya gitu. Dan gue lihat TV One cukup adil ya dalam memberitakan ini gitu ya, bahwasanya ada berita yang mengatakan bahwa ini sebenarnya tempat rehabilitasi narkotika gitu. Tapi kalau teman-teman gue tahu gitu ya, di sana orang tidak membilang tempat rehab tapi tempat pembinaan. Nah, ya mungkin kalau misalnya permasalahannya adalah soal izin, gue berharap izin ini segera diurus dan orang-orang yang terkontaminasi narkotika di Kabupaten Langkat ini bisa ditempatkan di situ dan itu gratis kembali ya. Gue berharap Pak Terbit Rencana tidak kehilangan kebaikan untuk terus membina orang-orang yang kecanduan narkotika gitu. Karena satu hal, narkoba ini kan memang ngebunuh banget ya, sasarannya anak-anak muda gitu. Kan kasihan, andailah satu hari nanti keluarga kita, adik kita, abang kita yang menjadi pecandu, bagaimana perasaan keluarga gitu. Nah, itu sih poinnya gitu. Dan teman-teman sekali lagi berhenti menjustifikasi tanpa tahu kebenarannya, tanpa tahu apa cerita yang ada di balik itu gitu. Dan jangan juga menggiring opini bahwasanya tidak ada kebaikan-kebaikan yang dilakukan beliau gitu. Gua rasa gua nggak berani komen tentang OTT beliau di KPK karena itu sudah berjalan dan KPK sudah menetapkan sebagai tersangka. Tapi ketika ini dibilang bahwa tempat perbudakan modern, ini yang sebenarnya gua mau klarifikasi habis-habisan gitu. Karena gua udah tahu lama ini ada tempat pembinaan dari dulu di situ gitu. Gue udah dengar ceritanya, gue udah dengar banyak dan banyak yang sembuh gitu ya. Jadi kalau ini dibilang tempat perbudakan, teman-teman yang jauh dari situ, gue yang orang Langkat Hulu tahu ya cerita ini. Jadi jangan sampailah kita ngejustifikasi gitu. Mungkin itu aja, demikian sebuah gambaran yang ketika gue sampai sana itu dan gue ceritain kembali di podcast ini. Terus tonton channel YouTube Sebat Dulu karena nyebat dulu adalah kebahagiaan yang hakiki ditambah sebuah kopi. Salam Sebat Dulu. Oke, matikan umri.